Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Atia Sandrina Gunawan dengan NPM 2313053133. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu bersiap menghadapi masa puber. Wah, apa sih sebenarnya masa puber itu dan kenapa kita harus menghadapinya? Sebelum itu, mari kita melakukan diskusi. Apa yang menyebabkan tubuh kita bertambah besar dan tinggi? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan apa itu pertumbuhan, lalu mampu mengidentifikasi siklus pertumbuhan manusia, mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia, dan mampu menyebutkan cara untuk menjaga pertumbuhan yang sehat. Teman-teman, siapa di sini yang merasa badannya sudah lebih tinggi dari tahun lalu? Atau mungkin mulai menyadari ada perubahan pada diri sendiri. Nah, itu tandanya tubuh kita sedang mengalami pertumbuhan. Tubuh manusia memang bisa tumbuh dan berkembang seiring waktu. Tapi, tahukah kalian apa yang mempengaruhi pertumbuhan itu dan bagaimana cara supaya kita tetap sehat dan optimal? Yuk, mari kita cari tahu bersama-sama. Jadi, pertumbuhan adalah proses perubahan pada tubuh seperti besar, tinggi, berat, dan ciri fisik. Manusia mengalami beberapa siklus pertumbuhan. Apa saja siklus pertumbuhan itu? Yuk kita cari tahu di halaman berikutnya. Berikut ini adalah siklus pertumbuhan manusia. Di sini terdapat video janin yang ada di dalam rahim. Yang pertama yaitu embrio, janin, dan bayi. Siklus pertumbuhan manusia dimulai dari embrio usia 0 hingga 8 minggu yang terbentuk setelah sel telur bertemu dengan sel sperma. Kemudian berkembang menjadi janin usia 9 minggu hingga lahir dan akhirnya menjadi bayi setelah dilahirkan. Di dalam rahim, janin tidak menggunakan paru-paru untuk bernapas, melainkan mendapatkan oksigen melalui tali pusar. Berikut ini perkembangan embrio dan janin di dalam rahim. Bayi menangis setelah dilahirkan karena ini adalah cara alami tubuhnya untuk memulai pernapasan. Di rahim, janin mendapatkan oksigen melalui tali pusar. Setelah lahir, tali pusar dipotong dan bayi harus mulai bernapas dengan sendiri. Selanjutnya yaitu balita usia 0 hingga 5 tahun. Perkembangan tubuh pada balita sangat pesat mulai dari merangkak hingga berlari. Balita juga mengalami perkembangan komunikasi seperti tertawa, berbicara satu kata, dan akhirnya berbicara. Secara keseluruhan, masa 0 hingga 5 tahun sangat penting untuk pertumbuhan fisik, perkembangan otak, sosial, dan emosional anak. Oleh karena itu, anak perlu mendapat asupan gizi yang baik, kasih sayang, stimulasi belajar, serta lingkungan yang aman dan mendukung agar tumbuh kembangnya berlangsung optimal dan menjadi dasar bagi masa depannya yang sehat dan cerdas. Selanjutnya yaitu anak-anak usia 6-10 tahun. Pada masa anak-anak, rasa ingin tahu dan mencoba hal yang baru sangat besar, serta tubuh tumbuh lebih stabil dan kuat. Pada usia ini, kita sudah mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk, serta benar dan salah. Secara kognitif, anak mulai berpikir logis, memahami pelajaran seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta belajar memecahkan masalah sederhana. Dari sisi sosial dan emosional, anak mulai bersosialisasi, bekerja sama, dan belajar memahami aturan serta perasaan orang lain. Selanjutnya itu masa remaja usia 11-17 tahun. Transisi dari anak-anak ke remaja disebut masa pubertas. Pada masa remaja, tubuh dan pikiran mengalami banyak perubahan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Perubahan yang terjadi pada saat pubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon pada tubuh. Secara emosional, remaja mulai mencari jati diri, ingin mandiri, dan lebih peka terhadap lingkungan sosialnya. Kemampuan berpikirnya juga berkembang menjadi lebih logis, kritis, dan abstrak. Masa ini penting untuk membentuk karakter, tanggung jawab, dan kepribadian menuju kedewasaan. Selanjutnya itu perubahan pada masa pubertas. Fisik pada laki-laki, jakun akan membesar dan suara menjadi berat, lalu mengalami mimpi basah, tumbuh kumis, janggut, serta rambut halus pada ketiak dan sekitar kemaluan. Untuk perempuan, mulai mengalami menstruasi dan tumbuh payudara dan tubuh menjadi lebih berisi dan bentuk pinggul lebih terlihat. Secara emosional dan sosial, mulai memperhatikan penampilan, ingin mencoba melakukan hal-hal baru, lebih mudah mengalami stres atau keresahan yang berlebih, dan menginginkan kebebasan dalam mengambil keputusan, dan terakhir ingin diterima oleh teman-teman sebaya. Selanjutnya itu masa dewasa usia 18-50 tahun. Tubuh mencapai ukuran maksimal dan pertumbuhan mulai berhenti. Pada masa dewasa, biasanya cara berpikir kita semakin matang dan kita mulai mampu berpikir rasional dan bertindak dengan lebih bijak.
Pada usia ini, manusia umumnya telah matang secara fisik, mental, dan emosional. Kemampuan berpikir menjadi lebih rasional dan realistis, serta mulai mampu mengambil keputusan penting dalam hidup, seperti bekerja, berkeluarga, dan berperan di masyarakat. Selanjutnya yaitu masa manula usia 50 tahun ke atas. Fungsi organ dan daya tahan tubuh mulai menurun seperti rambut memutih, tulang melemah, berkurangnya pendengaran dan penglihatan serta mudah terserang penyakit. Namun secara mental dan emosional banyak lansia menjadi lebih bijaksana, sabar dan memiliki pengalaman hidup yang luas. Di usia ini menjaga kesehatan dengan pola makan seimbang, olahraga ringan, istirahat cukup serta menjaga hubungan sosial sangat penting agar tetap aktif, bahagia dan sehat di masa tua. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama yaitu genetik, yaitu sifat dan ciri fisik yang diwariskan oleh orang tua. Lalu hormon, yaitu zat yang dihasilkan tubuh yang mempunyai pengaruh pada bagian tubuh. Lalu makanan, yaitu nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan serat. Lalu yang keempat yaitu istirahat. Tidur yang cukup membantu tubuh memproduksi hormon pertumbuhan. Lalu yang kelima yaitu olahraga. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu pertumbuhan tulang dan otot. Yang terakhir yaitu kesehatan. Tidak adanya penyakit yang menghambat pertumbuhan. Selanjutnya yaitu cara menjaga pertumbuhan yang sehat. Agar tubuh bisa tumbuh dengan baik, kita harus makan makanan bergizi dan seimbang, lalu berolahraga secara teratur, tidur cukup minimal 8 jam sehari, dan menjaga kebersihan tubuh. Nah, sekarang kalian tahu bahwa tubuh kita bertambah besar dan tinggi karena adanya proses pertumbuhan yang dipengaruhi oleh apa yang kita makan, olahraga, dan istirahat. Jadi, pastikan kalian menjaga pola hidup sehat, menuruti nasihat orang tua dan guru, serta memahami perubahan yang terjadi agar dapat menghadapi masa pertumbuhan dengan baik. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.